Oke, oke. Jadi begini, jadi memang tadi saya telat juga datangnya ke sana. Jadi tadi pas saya lihat dari sosial media, memang udah rame ya. Mana tadi JPU-nya juga video-videoin ya, segala macamnya ya. Ya kalau menurut saya seperti ini tanggapan saya ya. Alangkah lebih baiknya sebagai penegak hukum kita tunjukkan ke masyarakat bagaimana tata cara bersidang yang benar gitu. Mbak Nikita Mirjani ini bukan seorang teroris, bukan seorang gembong narkoba, ya, dan dia pun belum bisa dikatakan bersalah ini. Jadi berlakukanlah bagaimana mestinya. Hak-haknya Mbak Nikita Mirjani harus diberikan juga, gitu loh. Karena saya tadi jujur sekali pas tadi dokter detektif ya, jadi saksi itu tadi, saya agak sedikit kecewa juga sama majelis hakim di mana menyatakan bahwa eh, sidangnya kita undur minggu depan. Padahal Mbak Nikita Mirjani sendiri menyatakan saya ini masih sanggup, masih mampu. Ayo kita lanjut sidangnya. Pas tadi memutar rekaman dari dokter detektif ya. Ya, kenapa mesti langsung ditutup, ditunda ke minggu depan? Ini ada apa sebenarnya gitu? Ini pandangan saya loh ya, sebagai masyarakat gitu. Tolonglah diberlakukan sebagaimana mestinya gitu. Bang, artinya ini hak asasinya Nikir disebut bisa dikatakan dirampas ya bang, karena kan dia nggak ada hak buat membela tapi Nah dikit-dikit itu yang terpotong-terpotong. ya itulah yang sangat disayangkan kan begini. Si Mbak Nikita kan punya hak untuk menjawab, hak untuk bertanya. Kenapa dibatasin gitu? Biarkan aja dia bertanya dan menjawab. Jangan langsung dipotong. Nah, kalau begini ya nggak bakalan ketemu kebenaran materialnya, nggak bakalan nemu ini. Malah kemana-mana ini perkara ini gitu. Bang, tanggapan abang sendiri gimana nih bang, hari ini pun persidangan untuk pengawalan kasus dari NM ini sendiri sangat dikawal ketat banget, banyaknya polisi Mm-mm. gitu. Terus udah gitu yang mana tugas GPU sebenarnya tugas dasarnya itu apa sih bang? Apakah dia boleh memvideokan, yang mana kan seharusnya dia bersikap netral tapi malah sibuk jadi konten kreator. Oke, saya jawab pertanyaan pertama dulu, masalah bagaimana tadi pengawalannya kok sangat banyak sekali ya. Saya juga tadi bingung gitu. Ini ada apa sebenarnya, sidang apa ini kan begitu kan? Kok masa iya? Itu kan sidang terbuka untuk umum. Saya tadi nerobos aja ke dalam nggak bisa loh. Saya nerobos ke dalam aja nggak bisa. Dikawal berapa berapa lapis tadi itu ya? Saya aja nggak bisa nerobos ke dalam. Artinya apa? Artinya sidang ini terbuka untuk umum. Udahlah, ngapain sih pengawal-pengawal seperti itu? Terlalu banyak gitu. Buat saya itu kan nggak penting gitu. Walaupun menurutnya ini kasus ini luar biasa besar, tapi nggak penting juga pengawalan yang terlalu berlebihan lah, kalau menurut aku berlebihan gitu loh. Toh Mbak Nikita Mirjani juga dari mobil tahanan jaksa sampai ke persidangan di borgol, toh nggak bisa juga kabur kemana-mana ya. Sampai ke persidangan juga di borgol, baru sampai persidangan dibuka. Setakut itu, kenapa setakut itu kan gitu. Haknya Mbak Nikita Mirjani menurut saya di sini benar-benar dirampas. Kalau saran saya sama Bang Fahmi sebagai pengacaranya, lawyernya, harus ambil tindakan ini. Gandeng Komnas HAM. Ini ada loh hak terdakwa ini nggak terpenuhi ini. Seperti itu. Saya juga pernah terdakwa kok. Gitu kan. Nggak gitu-gitu amat. Gitu loh. Tadi pas, apalagi tadi pas anaknya datang ya. Tapi aku tadi lihat anaknya datang itu yang kecil ya. Tapi dari sosial media. Tapi tadi pas di pengadilan aku nggak nemu lagi sama anaknya, nggak ketemu. Nggak tega loh kita. Secara manusia kita nggak tega loh. Apa salahnya sih kasih ruang 1 jam gitu untuk kangen-kangen sama anaknya. Anaknya juga baru sembuh kan. Apa salahnya sih? Gitu loh. Kita jangan bicara masalah hukum dulu deh. Kita bicara masalah hak asasi manusia paling mendasar tuh. Kenapa nggak diberi haknya itu gitu? Kenapa harus Mbak Nikita Mirjani ini diperlakukan nggak sewajarnya, nggak sepatutnya gitu loh? Sangat disayangkan kalau menurut saya, sangat disayangkan. Apalagi tadi pertanyaan kedua, jaksa penuntut umum ini tugasnya apa sih bang? Oke, kalau misalnya memang ini kan sekarang jaksa penuntut umum ini kan tahanannya udah jaksa penuntut umum ya, sini Mbak Dikita Mirjani ya. Setelah tahap 2 kemarin, memang perihal tanggung jawab dari penyidik Polda
jatuhnya ke kejaksaan kan. Nggak pantas lah seorang JPU memvideo-videokan. Buat apa? Buat apa coba? Nggak penting gitu. Inilah sebenarnya kacamata hukum kita sekarang ini. Hancur, berantakan gitu. Kita sebagai praktisi hukum, saya malu lihatnya gitu. Apalagi tadi pas mau pulang keluar, sampai Mbak Nikita Mirzani sujud-sujud segala macam. Masa iya hakim lebih tahu dia sakit? Orang dia sendiri masih mengatakan mampu kok. Kenapa mesti ditunda lagi minggu depan? Ini maksudnya apa? Kan begitu. Ini saya. Bang, ini kan abang tadi sempat berbicara baik hati ya bang, punya hati nurani juga terkait dengan anak. Tolonglah kasih kesempatan. Yes, yes. Artinya JPU dan hakim kita katakanlah sudah buta mata dan buta hati. Setuju nggak sih bang? Kalau melihat kejadiannya tadi seperti itu ya setuju-setuju aja gitu. Terlepas dia sebagai ibaratnya majelis hakim sebagai pemimpin itu sidang ya, jaksa penuntut umum sebagai penuntut ya. Apa sih salahnya ngasih ruang 1 jam untuk kangen sama anaknya gitu. Saya rasa juga JPU sama penuntut JPU sama majelis hakim itu punya keluarga, punya anak juga. Kalau hal yang sama one day nanti diberlakukan sama mereka, apa mereka nanti gak teriak? Cobalah dari hati nurani aja gitu. Sebenarnya kita ke pengadilan itu cari apa sih sebenarnya? Cari keadilan toh? Ya kan? Berarti cari keadilan berarti memberikan rasa keadilan. Nah, Mbak Nikita Mirzani di sini merasa keadilannya nggak dapat nih. Gua ketemu sama anak gua aja gak dikasih gini, ada apa nih? Dikasih cuma berapa menit ya. Seperti itu tadi ya. Aku lihat rekam videonya ya. Dan diusir alasannya karena di bawah umur. Ya, anak-anak di bawah umur ya. Kalau misalnya di bawah umur itu mungkin memang peraturannya seperti itu, anak di bawah umur nggak bisa masuk pengadilan. Tapi maksud aku dikesampingkan dulu itu, kasih dulu ranah waktu 1 jam deh, kalau nggak 1 jam 30 menit deh, ayo lu kangen sama anak lu dulu deh. Gitu. Terkait di awal persidangan Niki masih mau minta rekamannya dibuka, tapi tetap ditolak, hakim menolak. Nah, Abang sebagai hukum melihatnya seperti itu emang nanti itu harus dibuktikan di pembuktian atau ini sebenarnya udah masuk ranah pembuktian nih, udah masuk ranah pembuktian nih. Nah makanya aku bilang kalau misalnya Mbak Nikita Mirzani memang merasa punya rekaman sebagai bukti baru, itu nanti dikeluarkan pada saat Mbak Nikita Mirzani dia beri kesempatan untuk meringankan dia, saksi ada cat ya, ataupun nanti keterangan terdakwa pasti ada nih. Kayak aku kemarin tuh, keterangan terdakwa. Jelaskan di sini, majelis, ini loh saya punya rekaman, saya mau diputar. Itu majelis hakim nggak bisa menolak. Karena apa? Karena memang udah waktunya Mbak Nikita Mirzani menyatakan ini ada bukti loh. Kalau saya dikondisikan, saya mau putar nih. Ada waktunya memang. Kalau itu ya, itu. Kalau misalnya majelis hakim menolak, kalau menurut saya dari awal saya bilang kemarin juga pas wawancara minggu lalu, 2 versi gitu. Ya bisa-bisa aja hakim menolak itu karena memang belum momennya. Nah, Mbak Nikita Mirzani kenapa juga dia marah-marah nggak diputarkan? Karena Mbak Nikita Mirzani juga merasa bahwa hak-haknya nggak dipenuhin sebagai terdakwa gitu loh. Ya gitu. Terkait Niki kemarin marah-marah ini bisa memberatkan Niki nggak sih untuk keputusan akhir kan secara dinilai oleh hakim. Ya. Jadi gini, pertanyaan kamu tadi Mbak Nikita Mirzani marah-marah. Tapi kalau misalnya saya lihat dari awal dia persidangan sampai tadi, malah hari ini marah-marahnya kurang kok. Berkurang banget. Hari ini saya lihat marah-marahnya berkurang banget. Gitu loh. Malah dia pun minta ke hakim itu bahwa tolong majelis hakim kita lanjutkan sidangnya begini loh, nyembah-nyembah loh. Sampai merinding gue. Gitu. Yang paling mengesankan buat gue tadi adalah ketika dia dibawa keluar dengan pengawal yang ketat gitu. Gua air mata gue sampai jatuh loh. Sampai dia juga nangis juga di tim. Iya, sampai air mata. Kok ya gila ini gitu. Kenapa diberlakukan seperti ini gitu. Itu sih. Bang, ini kan juga berbanding terbalik dengan abang nih bang. Sahabat abang sendiri Zazabela malah kembali menyerah. Bang, gimana
sih Bang? Kalau Mbak Zanjabela menyerah itu haknya dia. Kalau aku juga kan dari awal aku bilang aku sudah memaafkan, kalian juga tahu memaafkan, udah ikhlas lahir batin, nggak mau yang namanya dendam. Karena apa? Kalau misalnya aku dendam sampai sekarang, jadi penyakit deh akunya. Jadi aku udah ikhlas. Apalagi aku melihat kasus ini dia seorang ibu, single parent. Aku kasihan secara kemanusiaanku, nggak bisa dibohongin bahwa aku kasihan sama beliau. Seperti itu. Kalau misalnya Mbak Zanjabela mendukung itu hanya Mbak Zanjabela. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Ya.